Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan segala keberkahan, kesehatan, juga kesejahteraan selalu menyertai teman-teman sekalian di awal tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, yang belum kenal, kenalin, nama gue Arya Ramadan dan gue ingin membuat suatu video yang mengkaji atau membedah salah satu buku yang menurut gue tuh keren banget gitu. Buku tersebut berjudul Filosofi Teras. Buku ini ditulis oleh Pak Henry Manampiring atau biasa disebut oleh penggemarnya itu Om Piring. Dan mungkin dari sekian banyak teman-teman yang nonton video ini pernah mendengar atau membaca Filosofi Teras ini. Buku ini sangat powerful dan sangat impactful menurut gue, dan ini sangat berguna. Dan oleh karena itu gue ingin sharing apa aja yang ada di dalam buku ini secara singkat, padat, dan jelas. Oke, untuk video ini juga gue persembahkan kepada tugas FALP Batch 3 untuk membuat progres bacaan daripada buku Self Improvement dan Self Development. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, dan satu hal lagi, mohon doanya teman-teman, doain gue supaya semoga gue lolos ke FALP Batch 3 Top 15. Amin ya rabbal alamin. And I hope you enjoy for this video, and let's get it started. Baik, singkatnya di 2300 tahun yang lalu itu ada seorang pedagang ya, namanya Zeno. Dia ini membawa dagangan yang amat berharga pada zamannya. Dan singkatnya, ketika ia melintasi Laut Mediterania atau Laut Tengah, dan kesialan menimpanya, yaitu apa? Kapalnya itu karam. Dan ketika kapalnya karam, otomatis barang dagangannya pun yang berharga itu turut jatuh ke laut gitu. Dan singkatnya, ketika karam tersebut, si Zeno ini berusaha menyelamatkan diri lah. Dia menyelamatkan diri ke pulau yang terdekat, dan ternyata pulau terdekat yang ada di situ adalah Athena. Dan Athena itu kalau di zaman dulu itu dan zaman sekarang pun sama ya, itu masih wilayah bagian Yunani. Dan setelah si Zeno menyelamatkan diri dan sampailah ke kota Athena, dan dia nggak punya duit sama sekali tuh. Dia luntang-lanting kayak orang udahlah, pokoknya kayak orang asing datang gitu ke suatu wilayah yang dia nggak punya persiapan bekal apapun gitu kan, karena dia juga kena musibah kan. Dan tetapi dia di sana itu belajar banyak tentang filsafat-filsafat yang ada di Yunani. Dan ini pun yang akan menjadi bekal dia di kemudian hari mendirikan sebuah kelas filsafat atau mata pelajaran filsafat di wilayah-wilayah yang terbuka. Kalau zaman sekarang itu seperti alun-alun lah bahasanya. Jadi si Zeno ini ngajarin murid-muridnya itu di wilayah alun-alun lah yang terbuka. Dan oleh karena itu juga mengapa filosofi ini juga disebut filosofi teras, atau orang-orang yang ada di dalam yang menganut lah bahasanya filosofi ini dinamakan orang-orang Stoa gitu, karena Stoa itu artinya ruang terbuka atau seperti alun-alun lah bahasanya. Oke, yang pertama ada dikotomi kendali. Singkatnya, dikotomi kendali ini menurut orang-orang Stoa atau Stoik itu di dalam dunia ini dia membedakan persepsi itu dibagi menjadi dua, yaitu apa? Yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang nggak bisa kita kendalikan itu layaknya seorang budak gitu. Kan budak itu nggak merdeka, dan budak itu milik orang lain. Dan ini sangat-sangat riskan bila mana kita menaruh kebahagiaan kita, menaruh kesenangan kita kepada hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh, gue nih pengen masuk PTN kan ya, dan di tahun-tahun PTN ini misal ada teman gue yang mengatakan, lu mah ya nggak akan masuk PTN, nilai lu jelek, prestasi nggak ada, dan segala macam. Dan kalau misalnya gue udah tahu nih filosofi teras, ya udahlah, gue ngapain sih mikirin omongan orang negatif kayak gitu. Mending gue fokus ke dalam diri gue sendiri, fokus belajar UTBK, fokus mempelajari soal-soal agar apa? Agar gue bisa masuk PTN gitu. Dan omongan orang lain itu ya udahlah, lewat aja gitu. Dan tapi disclaimer nih, dan itu bukan berarti kita acuh tak acuh gitu dengan pendapat orang lain. Kita bisa memfilter pendapat-pendapat orang lain yang di luar kendali kita.
Kalau pendapatnya baik ya tentu kita ambil dong. Kenapa kita nggak ambil gitu? Dan ini harus dipahami dengan baik gitu. Oke, yang kedua itu ada hidup selaras dengan alam dan mengendalikan persepsi dan interpretasi. Nah, apa sih, gimana sih ini contohnya? Oke, gampangnya gini. Kita ini menurut orang-orang Stoa ya, kita ini hidup dengan alam, menyatu dengan alam gitu. Dan kita memiliki suatu keterkaitan antar sesama gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, di hari esok maupun yang hari kemarin itu merupakan suatu ketertarikan atau apa ya bahasanya, interconnected lah bahasanya, terhubung dari satu kejadian-kejadian yang lain. Nah, kalau buat mengendalikan persepsi atau interpretasi itu gampangnya itu gini loh. Tadi kan seperti ambil contoh yang tadi lah, gua pengen masuk PTN kan ya, tapi ada teman gua yang mencaci atau yang dalam tanda kutip ngejek gue lah, lalu gak bisa masuk PTN gitu. Nah, kita itu sebagai orang-orang Stoa itu bisa mempersepsikan pandangan orang lain itu bisa buruk, bisa negatif. Dan apapun yang diberikan atau apapun yang ada di luar kendali kita itu bersifat netral itu sebetulnya. Tetapi baik buruknya itu tergantung daripada persepsi kita. Contoh tadi kan ada orang nih, ada teman gua yang nggak apa bahasanya itu, yang ngejek gue lah, nggak dapat PTN. Nah, di dalam persepsi gue, kalau misalnya gue memilih untuk persepsi itu dijadikan suatu yang positif, contohnya gini, akan jadi gini. Oh iya, ada yang ngejek gue nih, gue harus ngebuktiin nih kalau gue bisa masuk PTN yang gue inginkan. Nah, itu cara menginterpretasikan yang baik. Kalau yang buruk itu contohnya gini, lu gaya banget lu, kayak lu masuk PTN aja sombong banget, mentang-mentang punya prestasi, mentang-mentang nilai rapotnya banyak, mentang-mentang punya orang dalam, gaya-gayaan gitu. Nah, mungkin gitu sih. Kalau misalnya contoh persepsi antara yang baik dan yang buruk. Dan intinya setiap kejadian yang ada di dunia ini itu menurut orang-orang Stoa itu bersifat netral gitu. Hanya baik dan buruk itu tergantung daripada pandangan kita atau persepsi kita. Oke, yang ketiga ada memperkuat mental dan hidup di antara orang-orang yang menyebalkan. Untuk memperkuat mental tersebut itu ada istilah menarik nih di dalam buku ini. Namanya itu premeditatio malorum. Singkatnya itu kayak kita memprediksi pada hari ini kita akan bertemu dengan hal-hal yang buruk. Kita langsung masuk ke contohnya. Contoh, nih gue bangun tidur dan gue langsung ngaca lah ke depan cermin. Gue mengatakan ke diri gue sendiri bahwa hari ini gue akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, dengan orang-orang yang bikin hati gue kesel gitu pokoknya. Nah, oke, anggaplah hari itu aktivitas telah terjadi dan sampailah kepada malam hari. Dan di malam hari ternyata sampai malam hari nih, sampai menjelang menutup mata lagi, menjelang tidur malam, gue itu nggak ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan gitu. Dan itu apa ya bahasanya itu paradoks lah. Tetap itu paradoks yang bikin malah ketika kita memprediksi suatu hal yang buruk tetapi tidak terjadi, itu kita menimbulkan suatu kebahagiaan tersendiri. Dan bedanya ketika kita mengatakan gitu, contoh yaitu contoh berlawanan, ketika kita bangun tidur dan mengatakan bahwa hari ini gue akan ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang bikin hati gue happy. Tetapi di aktivitas tersebut, di aktivitas hari itu, si gue itu nggak menemukan orang-orang yang bikin gue happy, maka prediksi gue akan membuat kesedihan itu sendiri gitu di dalam diri gue. Jadi ini adalah paradoks daripada positive thinking dan berpikir negative thinking. Nah, kalau di orang-orang Stoa itu lebih ke arah negative thinking. Tetapi negative thinkingnya ini lebih ke arah waspada gitu. Waspada, gue prepare, kalaupun itu terjadi, gue udah memprediksi, kalaupun itu nggak terjadi, gue akan bahagia gitu, karena itu nggak terjadi. Gitu. Oke, yang keempat itu ada menghadapi kesusahan atau musibah, dan selanjutnya itu ada tentang kematian. Bagaimana cara orang-orang Stoa itu menghadapi kesusahan atau musibah?
Yang pertama, cara yang paling dikedepankan adalah pikiran atau persepsi. Itu sangat-sangat menjadi kata kunci dari orang-orang Stoa gitu. Mereka sangat-sangat mengandalkan pikiran mereka dalam mempersepsikan suatu kejadian yang ada, walaupun itu musibah, walaupun itu kejadian yang tidak mengenakan lah bahasanya. Dan orang-orang Stoa itu juga nggak hanya mengedepankan pikiran mereka, tetapi mereka itu menerima penderitaan itu sebagai bagian daripada alam. Contohnya, kita bersepakatlah bahwa kematian itu adalah suatu musibah atau kesusahan. Bayangkan bila mana orang yang kita sayangi itu meninggal, dan ya udah meninggal gitu. Dan takdir alam mengatakan demikian, dan Tuhan juga telah menghendaki. Lah, kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang kita sayangi itu berada di pangkuan Tuhan, dan kita ya nggak harus gitu menyesali atau menangisi secara berlebihan gitu. Kalau misalnya dari pandangan orang-orang Stoa itu nggak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi, dan ini nih, ada satu kutipan menarik gitu tentang kematian dari salah satu filsuf Stoa, yaitu si Epictetus. Dia tuh ngomong gini nih, saya harus mati. Jika sekarang saatnya, biarkanlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, saya mau makan siang dahulu sekarang. Karena jam makan siang sudah tiba, soal mati nantilah saya urus. Itu Epictetus tuh. Jadi kematian itu bukanlah suatu hal yang mengerikan bagi orang-orang Stoa ya. Ini gue ngomong gini bukan melingkupi agama atau gimana. Ini orang-orang Stoa. Dan udah gitu, kematian menurut mereka ya udahlah bagian dari alam, bagian daripada seleksi alam, bagian daripada keseimbangan alam gitu. Gitu. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu Citizen of Worth gitu. Jadi gue pengen ngomong nih bahwa filosofi teras ini bukanlah filosofi yang hanya berlaku di 1, 2, 3 negara saja, yang gak hanya berlaku di wilayah Athena atau di wilayah Yunani kuno saja, tetapi filosofi ini ada filosofi global yang mengajarkan orang-orang yang mempelajarinya bahwa kita adalah warga dunia. Hal ini dibuktikan ketika salah satu filsuf di sini, yaitu filsuf Epictetus, ketika ia ditanya, nih pertanyaan kasar aja ya, nih contoh kasar ya. Kita ditanya nih si Epictetus tuh, ada yang nanya, lu dari mana Epictetus? Terus si Epictetus jawab lah, gue tuh bukan dari A, bukan dari B, tetapi gue adalah warga dunia. Dan ini merupakan suatu filosofi yang menurut gue sangat keren banget sih, sangat sangat global gitu, yang nggak membedakan apa itu ras, agama, suku dan sebagainya gitu, bahwa kita adalah bagian dari alam, kita adalah warga dunia, dan kita sangat-sangat harus peduli dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Contohnya, filosofi ini relevan ketika zaman sekarang, ketika kita melihat bahwa adanya pengungsi Rohingya, ketika kita melihat pengungsi Suriah, atau kita melihat perang Palestina Israel dan sebagainya gitu. Dan itu merupakan suatu kepedulian kita dan partisipasi kita kepada dunia, bahwa kita nggak hidup sendiri, kita hidup bersama orang-orang yang ada di dunia ini. Dan satu lagi, bahwa filosofi ini adalah filosofi yang bukan hanya mendunia gitu, tetapi filosofi ini tidak mengenal yang namanya kelas-kelas sosial. Gua akan sampaikan gitu bahwa ini yang pertama ya, yang filsuf yang terkenal aja gitu. Ada 3. Yang pertama ada Epictetus. Epictetus ini kalau teman-teman search di Google, dia itu adalah seorang budak. Iya, seorang budak yang pincang gitu. Udah budak pincang lagi. Yang kedua itu ada si Seneca. Seneca itu dia itu adalah seorang pedagang. Ya udah pedagang yang kalau bisa kita definisikan tuh middle atas lah pokoknya, menengah ke atas dia orangnya. Dan ada lagi satu, yaitu kaisar. Kaisar itu kayak semacam raja lah kalau zaman sekarang. Kaisar itu namanya Marcus Aurelius. Nah,
dia itu si Marcus Aurelius itu sampai di sampai dijulukan sebagai salah satu daripada 5 kaisar Roma yang paling baik gitu, yang terbaik lah bahasanya. Dan kalau kita analisis ya, jadi ada budak, ada pedagang, ada kaisar. Jadi filsuf ini gak hanya sekedar global saja gitu, tetapi filsuf ini juga menerima segala elemen masyarakat, dan itu yang bikin gue keren banget sih ini gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan, dan di sini gue ingin mengatakan sebelum gue tutup bahwa apapun yang tadi gue sampaikan, apapun yang telah gue sharing dan gue bagikan kepada teman-teman sekalian di sini, itu hanyalah kulit dan hanya beberapa bagian dari buku ini. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak cukup buat nonton video ini doang, let's go buat beli bukunya langsung, yaitu Filosofi Teras karya Harry Manampiring. Dan terakhir buat teman-teman sekalian yang bila mana ada kata gua, ada ucapan gua, atau ada untayan kata gua yang kurang atau yang kurang pas lah untuk mendeskripsikan buku ini, gua sangat-sangat memohon dengan segala kerendahan hati untuk saran, kritik, masukan dan sebagainya. Dan itu dan gue juga terbuka buat diskusi-diskusi tentang beberapa buku yang mungkin gue baca atau mungkin menarik lah untuk gue baca gitu. Dan mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.